kita juga membutuhkan saat kita untuk rehat sejenak di rumah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah dengan niat kita untuk membantu saudara kita itu menjadi amal yang terbaik, harapannya juga bisa memperoleh Lailatul Qadar. Dimanapun kita berada, yang penting dengan ketulusan dan niat kita untuk beribadah, sehingga kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Allah untuk supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Luna di program Luna Cari Ilmu. Senang sekali di hari ini kita akan berjumpa lagi dan belajar lagi pastinya tentang agama. Bagaimana? Yang di rumah sudah tidak sabar pastinya untuk membahas tema hari ini. Karena tema hari ini juga sangat menarik dan patut untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Yaitu itikaf di tengah pandemi. Wah, luar biasa kan? Nah, pastinya hari ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Ali Nurdin dari cariustadz.id. Langsung saja kalau gitu kita akan bertanya-tanya dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Sore Mbak. Wassalam. Ya, jadi hari ini kita juga mempunyai tema yang luar biasa sekali nih Pak Ustadz yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu itikaf di tengah pandemi. Luar biasa sekali. Kita juga tahu kita sedang menghadapi pandemi, dan boleh nggak sih Pak Ustadz jelaskan sedikit apa itu itikaf dan keutamaan dari itikaf itu apa? Baik, iktikaf dari segi bahasa maknanya berdiam diri. Sedangkan menurut istilah agama, iktikaf artinya berdiam diri di dalam masjid untuk melaksanakan aneka macam ibadah yang tujuannya mengharap ridha Allah. Ya. Itu namanya iktikaf. Nah, ini sangat dianjurkan khususnya di bulan Ramadan, wabil khusus di akhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada perintah dari Allah untuk hal itu. Tempatnya ada di surah nomor 2 Al-Baqarah 187, di mana Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Maka kemudian dalam hadis-hadis yang sahih diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap 10 hari terakhir atau tepatnya 10 malam di akhir Ramadan, maka kemudian beliau fokus untuk melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Apa keutamaannya? Tentu saja salah satu janji dari Allah bagi yang melaksanakan iktikaf tersebut akan mendapatkan satu malam yang istimewa. Dan malam istimewa inilah yang juga menjadikan Ramadan menjadi istimewa, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Baik. Lalu dengan keadaan seperti ini, Pak Ustadz, bagaimana dengan teman-teman kita yang ingin melakukan itikaf tapi ada larangannya untuk keluar rumah atau melakukannya di masjid? Itu bagaimana? Apakah memungkinkan Pak Ustadz untuk melaksanakan di rumah? Baik. Kalau dari aspek ibadah iktikafnya, tentu saja persyaratan iktikaf hanya boleh di masjid. Tetapi substansi dari ibadah iktikaf yaitu untuk introspeksi, muhasabah diri, merenungkan perjalanan kehidupan manusia, dari mana berasal dan akan kemana menuju, itu tentu substansi hal-hal yang juga bisa kita lakukan di dalam rumah. Sehingga meskipun judulnya bukan iktikaf, tapi karena aktivitasnya sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, terlebih di saat pandemi ini, maka kita melakukannya di rumah menjadi lebih baik. Alasannya apa? Karena kalau kita di rumah berarti kita menaati perintah pemerintah, juga para ulama, dan itu adalah bagian dari kewajiban agama. Yang kedua, kalau kita di rumah berarti apa? Kita ikut berkontribusi untuk segera selesainya wabah COVID-19 ini. Betul, luar biasa. Lalu bagaimana di tengah pandemi seperti sekarang ini juga Pak Ustadz, agar kita tetap bisa beriktikaf meskipun tidak ke masjid? Langkah-langkahnya itu bagaimana Pak Ustadz? Amalan terbaik
seperti sekarang ini adalah amalan hablum minan nas, yaitu membantu sesama saudara kita. Maka bentuk iktikaf dalam tanda petik yang paling atau amalan yang mulia di saat pandemi ini adalah berkontribusi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak wabah COVID ini. Sehingga kalau dibandingkan mana yang lebih baik, kita terus membantu mereka yang membutuhkan atau kemudian berdiam diri di dalam rumah untuk niat ibadah, tentu saja yang lebih utama adalah kita sekarang ini fokus kita adalah memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan. Sehingga meskipun kita juga membutuhkan saat kita untuk rehat sejenak di rumah, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah dengan niat kita untuk membantu saudara kita itu menjadi amal yang terbaik, harapannya juga bisa memperoleh Lailatul Qadar. Begitu Mbak Luna. Amin, subhanallah, luar biasa sekali. Lalu Pak Ustadz, kalau saya boleh tarik sedikit kesimpulan, dimanapun kita berada, yang penting dengan ketulusan dan niat kita untuk beribadah, sehingga kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh di hadapan Allah, untuk supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, dan sambil beritikaf dan berdiam diri, tapi tidak luput untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Mantap, itu namanya kesimpulan yang mantap itu Mbak Luna. Mantap. Walaupun bagus sekali. Udah mulai pinter ya. Kan setiap hari dibimbing, jadi ya Amin. Kita mudah-mudahan tambah pintar. Baik, kalau begitu Pak Ustadz, terima kasih untuk bimbingan hari ini. Kita insya Allah akan bertemu lagi besok di jam dan yang waktu yang sama, karena kita sudah mau menuju berbuka puasa. Baik, kalau begitu Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi penjelasan dan bagaimana kita belajar hari ini lebih dalam lagi tentang agama. Pastikan teman-teman juga jangan pernah putus semangat untuk selalu mendalami tentang agama dan juga mengejar pahala di bulan suci ini. Baik teman-teman, kita akan ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama. Mudah-mudahan jangan pernah bosan untuk bertemu dengan saya, belajar bersama saya, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tidak mengurangi esensi dari